Halo semuanya, kita dari kelompok 3 dan kita membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Freeport Indonesia. Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Pertambangan Freeport Indonesia berupa jenis galian emas, perak, tembaga, dan material ikutan lainnya. Lokasinya di Grasberg dan Eastberg, Pegunungan Jayawijaya, Papua. Freeport merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara, namun pertambangan Freeport juga menimbulkan masalah yang kompleks, mulai dari pencemaran lingkungan, terutama lingkungan sekitar, sampai kepada masalah sosial. Pencemaran yang terjadi di Freeport di antara lainnya pencemaran tanah dan air. Dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Freeport, sebenarnya telah menunjukkan ketidakberdayaan kita dalam mengelola kekayaan alam Indonesia. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Freeport telah menimbulkan dampak fisik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tembaga yang dihamburkan dan pencemaran. Pengerukan dan pembuangan dilakukan tanpa pengolahan yang bersifat penghamburan tembaga dan pencemaran lingkungan. Freeport Rio Tinto menyia-nyiakan 53 ton tembaga per tahun yang dibuang ke sungai sebagai air asam batuan dalam bentuk buangan dan tailing. Tingkat pencemaran logam berat semacam ini 1.000.000 kali lebih buruk dibanding yang biasa dicapai oleh standar praktik pencegahan pencemaran industri tambang. Yang kedua, adanya air asam batuan. Hampir semua limbah batuan dari tambang Grasberg berpotensi membentuk asam. Limbah batuan ini dibuang ke sejumlah tempat di sekitar Grasberg dan menghasilkan ARD. Kandungan tembaga pada batuan rata-rata 4.500 gram per ton, dan eksperimen menunjukkan bahwa sekitar 80% tembaga ini akan terbuang dalam beberapa tahun. Yang ketiga, adanya tingkat racun tailing dan dampak terhadap perairan. Kehidupan air tawar telah hancur akibat pencemaran dan perusakan habitat sepanjang daerah aliran sungai yang dimasuki tailing. Total padatan tersuspensi dari tailing secara langsung berbahaya bagi insang dan telur ikan, serta organisme pemangsa, organisme yang membutuhkan sinar matahari, dan organisme yang menyaring makanannya. Yang keempat, adanya logam berat pada tanaman dan satwa liar. Tailing Freeport mengandung tingkat racun logam selenium, timbal, arsenik, seng, mangan, dan tembaga yang secara signifikan lebih tinggi. Yang kelima, ada perusakan habitat muara. Kanal muara sudah tersumbat tailing dan dengan cepat menjadi sempit dan dangkal. Kekeruhan air muara pun telah jauh melampaui standar yang diterapkan di Australia, sehingga menghambat proses fotosintesa perairan. Yang keenam, adanya kontaminasi pada rantai makanan di muara. Logam dari tailing menyebabkan kontaminasi pada rantai makanan di muara Ajwa. Daerah yang dimasuki tailing Freeport menunjukkan kandungan logam berbahaya yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan muara-muara terdekat yang tak terkena dampak dan dijadikan acuan. Satwa liar di daerah hutan bakau terpapar logam berat karena mereka makan tanaman dan hewan tak bertulang belakang yang menyerap logam berat dari endapan tailing, terutama tembaga. Yang terakhir, nomor 7, gangguan ekologi. Adanya pengendapan tailing, maka ekosistem yang berfungsi dan beraneka ragam dengan ikan dan udang yang melimpah berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa bagian luar muara Ajwa termasuk daerah pantai laut Arafura mengalami penurunan jumlah hewan yang hidup dasar laut sebesar 40% hingga 70%. Yang kedua, kita akan membahas mengenai potensi, nilai, dan fungsi terumbu karang. Potensi dan manfaat yang besar dari terumbu karang di Indonesia menampilkan terdapat 800 jenis terumbu karang di dunia. Dan dari hal angka itu, ternyata 60% terdapat di Indonesia. Besarnya potensi sumber daya alam terkhusus terumbu karang yang persebarannya terdapat di Indonesia dalam hal jumlah bahkan kualitasnya sangat luar biasa dan menjadi yang menguntungkan sebab sebagai sumber pendapatan utama nelayan. Dengan manfaat,
fungsi dan peran yang sangat besar, tidak mengherankan dengan tipikal manusia-manusia Indonesia yang serakah dan kurang peduli dengan ekosistem yang hidup di terumbu karang, membuat persebaran terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama daerah wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Ekosistem terumbu karang Indonesia mengalami tekanan yang sangat tinggi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya yang tidak bersahabat dengan lingkungan dipengaruhi faktor anthropogenic causes dan natural causes. Hal ini merupakan masih rendahnya faktor kesadaran dan pengetahuan masyarakat pengguna dan serta masih rendahnya kemampuan faktor daya dukung suatu ekosistem dalam mengatasi pemanfaatannya, membuat terumbu karang mengalami degradasi atau pengurangan dan merusak ekosistem hidup di dalamnya. Terumbu karang merupakan struktur fisik yang terbentuk dari adanya hewan karang kecil yang hidup dalam koloni besar dan membentuk rangka kapur bersama-sama. Dengan pembentukan jutaan tahun gabungan massa rangka kapur itu membentuk terumbu besar yang membutuhkan persyaratan yang kompleks. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai dan fungsi terumbu karang di Indonesia. Adapun nilai dan fungsi terumbu karang, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh WWF Indonesia, yaitu diantara lain, pertama, terumbu karang memiliki nilai ekologis untuk menjaga keseimbangan biolaut dan hubungan timbal balik antara biota laut dengan faktor abiotik. Yang kedua, terumbu karang memiliki nilai estetika untuk membentuk panorama yang indah di kedalaman laut yang dapat dimanfaatkan sebagai arena wisata bahari. Yang ketiga, terumbu karang memiliki nilai edukasi untuk dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan. Yang keempat, terumbu karang memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat sebagai sumber daya ini dikembangkan sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Terumbu karang juga memiliki fungsi yang penting seperti yang pertama, sebagai sumber benih alami bagi pengembangan budidaya perikanan. Yang kedua, sebagai pelindung pantai dari gelombang laut sehingga terhindar dari degradasi dan abrasi. Yang terakhir, manfaat yang menguntungkan dari terumbu karang adalah habitat bagi sumber daya ikan dalam ini sebagai tempat memijah, bertelur, mengasuh, mencari makan, dan berlindung sebagai biota laut. Yang ketiga dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai pariwisata Indonesia, yaitu Taman Nasional Bunaken. Nah, Taman Nasional Bunaken ini merupakan taman nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak 27 tahun yang lalu. Keindahan bawah laut Taman Nasional Bunaken tidak dapat diragukan lagi. Sekitar 58 jenis terumbu karang dan 30 spesies ikan terdapat di kawasan laut Taman Nasional ini, terhitung sejak tahun 1991. Salah satu penghuni laut yang tidak asing yaitu penyu sisik hawksbill. Penyu langka ini ditetapkan sebagai penghuni termasyhur di dunia bawah laut Taman Nasional Bunaken. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Bunaken sangatlah memesona karena hampir 70% spesies yang terdapat di dunia ada di Taman Nasional ini. Spesies kerapu, kakap, dan ikan Napoleon juga hidup di sepanjang dinding karang. Sekitar 20.000 penduduk lokal sangat bergantung pada laut Taman Nasional Bunaken untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di wilayah Taman Nasional ini, penangkapan biota laut secara ilegal masih sering terjadi, dan karang pun rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengajukan Taman Nasional Bunaken sebagai situs warisan dunia kepada UNESCO agar mendapatkan perlindungan tambahan. Taman Nasional Laut ini juga sangat populer sebagai destinasi wisata alam bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Destinasi wisata ini akan lebih berkembang jika Manado menjadi pusat administrasi dan penelitian Coral Triangle Initiative yang dinaungi oleh 6 negara yaitu Filipina, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Solomon Island, dan Timor Leste. Terima kasih.
Ekspedisi pertama 1936. Ekspedisi Kartens oleh Anthony Hendrikus Collin, Fritz Wiesel, dan geolog Jean-Jacques Dozy. Merupakan kelompok luar biasa yang mencapai Gunung Gletser Jaya dan menemukan Exberg. 1960 sampai 1969. 1963. Ekspedisi Freeport oleh Fort Wilson dan Dale Flint untuk menemukan kembali Ertsberg. 1967. Penandatangan kontrak karya KK1 yang merupakan salah satu pionir PMA pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. 1970, 1979, 1972. Memulai produksi penambangan dan pengolahan biji. 1980, 1989. 1988. Penemuan cadangan Grasberg. 1990, 1999. 1991. Penandatangan kontrak karya KK2 yang merupakan pembaruan KK1 untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. 1995. Penyelesaian pembangunan kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. 1996. Memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat. Tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. 1997. Penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pemurnian menghasilkan katoda tembaga pertama Indonesia. Rata 40% produksi konsentrat perusahaan ini dimurnikan di smelter ini. Tahun 2000, 2009, 2004. Memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. 9 miliar telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar akan diinvestasikan sampai dengan 2041. 2010, 2019. 2018. Penandatangan izin usaha pertambangan khusus IUPK yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041. 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia, mulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga. Sejarah Bunaken. Bunaken pertama kali ditemukan pada tahun 1975 hingga sekarang dijadikan tempat wisata andalan di Manado. Awalnya sekelompok penyelam melakukan sebuah rencana ekspedisi. Meski sebelumnya ada mitos tentang roh jahat yang menghuni tempat tersebut, para penyelam tidak gentar. Setelah melakukan penyusuran, para penyelam menemukan keindahan alami di bawah laut berupa karang dan ikan langka. Sejak saat itu, tempat tersebut terkenal sebagai salah satu tempat wisata dan tempat menyelam favorit. Untuk menjaga keasriannya, lokasi ini pun resmi dijadikan Taman Nasional pada tahun 1991 dan pada tahun 2005, Taman Nasional Bunaken masuk ke dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kawasan Manado Tua sebenarnya telah dihuni oleh penduduk pertama kali pada tahun 1400. Kemudian di tahun 1800-an, para penduduk tersebut pindah ke Tanjung Parigi, tepatnya ke arah tenggara di tepi pantai. Para penduduk memberi nama daerah yang mereka tinggali sebagai Unakeng, karena merupakan dari singkatan Kina Unakeng. Setelahnya, nama tersebut berubah menjadi Unaken, yang memiliki arti tempat mendarat dari perahu. Survei kawasan Bunaken sebagai objek wisata bawah laut dilakukan oleh PT Idap Cita pada tahun 1978. Setahun kemudian, Pangeran Berta dari Kerajaan Belanda berkunjung ke Pulau Bunaken. Setelah itu, titik-titik penyelaman mulai diperkenalkan sebagai satu objek wisata bawah laut yang terindah di dunia. Pada tahun 1978, cottage sebagai tempat inap sementara para turis yang ingin menyelam di Bunaken mulai dibangun di pantai Malalayang, Manado. Usaha wisata ini dikerjakan oleh kelompok Tirta Satwa. Hingga tahun 1981, belum ada cottage yang dibangun di Bunaken. Semua turis yang ingin ke Bunaken tetap bermalam di Manado. Pada tahun 1982, sebuah cottage berdiri di pantai Liang, Pulau Bunaken. Cottage itu dibangun oleh Stian Julian. Awal 1980-an, peneliti Rodney Salm melakukan survei di kawasan Bunaken. Bunaken pertama kali ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wisata bawah laut pada tahun 29 Desember tahun 1980. Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 2024 tahun 1980 tentang objek wisata laut Manado. Isi keputusan ini mencakup Pulau Bunaken dan sekitarnya. Gubernur Sulawesi Utara memperluas kawasan konservasi pada tahun 1984. Lokasi ini meliputi perairan Arakan dan Wawon Tulap yang berada di pesisir Sulawesi, melalui SK nomor 2001 dan 1984. Peneliti UICN WWF Rodney Visam dan Graham F. User juga telah melakukan survei di kawasan Bunaken. Penelitian tersebut menyangkut rencana pengelolaan zonasi Taman Laut Bunaken yang dilanjutkan untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Hasilnya bisa dilihat dalam report IUCN WWF nomor Project 3108. Pada Juli 1984, Rodney Visam dan Matthew Salim mengajukan data atlas kawasan konservasi laut di seluruh Indonesia. Laporan ini dapat dilihat dalam Marine Conservation Data Atlas. Dalam data atlas tersebut, di nomor 143 menyebutkan bahwa Pulau Bunaken dan sekitarnya bersatu sebagai taman wisata laut. Keterangannya pada nomor 144, Arakan sebagai suaka marga satwa di perairan kawasan Arakan dan Wawon Tulap ini sebagai habitat mamalia laut yang dilindungi seperti dugong. Pada 1986, kawasan perairan Arakan sampai Wawon Tulap, Bunaken dan sekitarnya dijadikan kawasan cagar alam laut.
Menteri Kehutanan mengeluarkan SK nomor 328 KPTS 2 1986 untuk Arakan sampai Wontulap dan Bunaken. Status cagar alam laut ini sangat ketat. Kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi itu hanya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan yang menunjukkan kebudidaya. Selang 3 tahun, pada tahun 1989, SK cagar alam laut diralat. Kawasan Bunaken dan sekitarnya diusulkan sebagai calon taman nasional. Pada 15 Oktober 1991, Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Bunaken dan sekitarnya, serta Arakan dan Wontulap sebagai Taman Nasional melalui SK bernomor 730 KPTS 291. Perubahan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional lantaran kondisi setempat, seperti penduduk yang sudah lama mendiami kawasan Bunaken dan sekitarnya yang bergantung dari sumber daya laut. Kemudian, wisata bawah laut Bunaken mulai dikenal dan menarik minat penyelam dari dalam dan luar negeri. Taman Nasional Bunaken mencakup kawasan Pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua, Mantage, dan lain. Di Pulau Sulawesi, yang masuk kawasan ini mulai dari pesisir Desa Molas hingga Wori, dan Bunaken bagian selatan, mulai dari Tanjung Kelapa di Desa Popoh hingga Popareng. Dengan perubahan status dan fungsi, bukan berarti mulus sudah lokasi ini sebagai kawasan konservasi. Antara pemerintah daerah dan Departemen Kehutanan masih terjadi tarik-menarik. Pemda menginginkan Bunaken sebagai kawasan wisata saja. Berbagai kepentingan baik instansi dan pengusaha menyatu di TN Bunaken, antara lain pemerintah kota Manado dan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Minahasa dan TN Bunaken, kemudian para pengusaha jasa wisata selam dan organisasi lainnya. Kawasan Bunaken banyak menarik turis asing untuk melakukan rekreasi bawah laut. Di awal 1990-an, ada keinginan Pemda untuk memindahkan penduduk dalam kawasan Bunaken. Jilbelski dari Natural Resources Management Project melakukan survei di kawasan Taman Nasional Bunaken. Penduduk setempat melakukan relokasi. Tujuan utama survei menyajikan data sosial ekonomi yang esensial tentang masyarakat setempat untuk penyusunan rencana pengelolaan TN Bunaken. Dalam laporan ini, rencana relokasi penduduk sangat tidak dijalankan karena mahalnya biaya. Selain itu, tingkat penolakan yang tinggi dan berpotensi menciptakan perubahan besar-besaran dalam profil sosial dan ekologis, baik di daerah ditinggalkan maupun di tempat pemukiman baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya tetap mempertahankan keberadaan penduduk di TN Bunaken. Dalam perkembangan, berbagai upaya-upaya dan terobosan dilakukan bersama-sama antara Balai TN Bunaken dan pemerintah provinsi, instansi terkait, serta pengusaha jasa wisata. Upaya bersama terus berjalan sehingga sekarang ini. Bunaken masih menarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Banyak tantangan lain dalam menjaga Bunaken dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi laut. Upaya mempertahankan kelestarian kawasan Bunaken untuk kondisi terkini dan ke depan membutuhkan strategi tersendiri. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kebutuhan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.